Setelah tenaga pendidik dan kependidikan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk mendapat suntikan vaksin, kini giliran peserta didik. Hanya tidak seluruh peserta didik mendapat vaksin COVID-19, mereka yang berusia 12 tahun hingga 17 tahun saja yang mendapat kuota. Menurut Sekretaris PGRI Kabupaten Nganjuk Sutrisno, sementara suntikan vaksin diprioritaskan kepada siswa SD kelas 5 dan 6, sedang untuk SMP kelas 1, 2, dan 3. Selama ini yang dilakukan, tiap sekolah sudah mengirimkan data ke puskesmas wilayah kecamatan masing-masing untuk anak-anak yang usianya 12 tahun hingga 17 tahun. PGRI Kabupaten Nganjuk berharap menyongsong tatap muka terbatas nanti dapat berjalan dengan baik untuk tenaga pendidik juga siswanya. Selanjutnya, setelah tenaga pendidik dan siswanya sudah divaksin, proses belajar mengajar untuk segera dimulai. Karena sekolah-sekolah sudah siap bila sewaktu-waktu dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Terkait dengan vaksinasi, kami dari PGRI sangat berharap bahwa vaksinasi tidak hanya untuk pendidik dan tenaga kependidikannya, tentu dalam upaya untuk sehat bersama ini juga kepada pemerintah daerah dan mungkin Dinas Kesehatan, program vaksinasi dikembangkan untuk siswa, terutama di SMP dan SD. Tapi ini kami bersyukur beberapa hari yang lalu dari pihak puskesmas itu sudah ada penugasan dari Dinas Kesehatan dan kerjasama dengan kami di Korwil Pendidikan untuk mendata anak-anak yang usianya 12 sampai 17 tahun, dan ini akan diprogramkan secara bertahap terus-menerus untuk program vaksinasi bagi anak-anak sekolah. Sementara khususnya untuk yang 12 dan sampai dengan 17 tahun. Jadi ini kami dari PGRI sangat menyambut baik dan mendorong agar vaksinasi untuk anak-anak sekolah ini terus dioptimalkan. Harapannya nanti menyongsong pembelajaran tatap muka terbatas itu semuanya sudah siap, semuanya sehat, baik Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan lainnya maupun murid-muridnya. Pak Tres, pembelajaran tatap muka itu rencananya kapan itu? SD SMP? Kami di SD SMP sebenarnya sangat berharap secepatnya pembelajaran tatap muka walaupun terbatas. Namun demikian kami tentu tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah, yaitu dari Dinas Pendidikan. Dan sampai sekarang ini belum ada waktu yang dijanjikan kapan gitu. Jadi prinsipnya kami dari teman-teman guru, kepala sekolah, dan mewakili Bapak Ibu orang tua wali murid, anak-anak berharap agar pembelajaran tatap muka terbatas ini untuk segera dimulai lagi, dan teman-teman guru dan kepala sekolah sudah siap dengan fasilitas sarana prasarana yang perlu dipersiapkan dalam situasi pandemi ini di sekolah masing-masing. Salah satu sekolah SDN Tanjung Anom 4 menyatakan sudah siap bila sewaktu-waktu dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun demikian pihaknya tetap harus mempersiapkan, baik tenaga pengajar maupun siswa sudah mendapat suntikan vaksin. Menurut Kepala SDN Tanjung Anom 4, Manikah, data siswa untuk diajukan mendapat suntikan vaksin sudah dilaporkan, tinggal menunggu jadwal kegiatan vaksin dilaksanakan di sekolahnya. Pendataan sudah dimulai untuk kelas 5 dan 6 yang berusia 12 tahun ke atas.
Hanya saja Manikah belum mengetahui teknis pelaksanaan pemberian suntikan vaksin yang akan dilakukan dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat. Insya Allah kalau dari kami sendiri insya Allah memberi izin, tapi kami tetap memberikan kepada orang tua untuk memberikan izin atau tidak dengan cara mungkin memberikan surat edaran agar orang tua memilih kepada pernyataan memberi izin dan tidak memberi izin. Jadi kami tetap meminta persetujuan dari orang tua. Begitu, Mas. Berarti pilihan itu kembali ke masing-masing wali murid ya? Pilihan kembali kepada orang tua wali murid untuk memberikan izin dan tidak memberikan izin. Sementara kami lembaga tidak berani memaksakan vaksinasi yang harus diberikan kepada anak. Pendataan sudah kami tata, sudah kami mulai. Ini untuk yang kelas 6 insya Allah ada sekitar 49 anak dan nanti ditambah kelas 5. Kelas 5 yang usia 12, tapi tidak begitu banyak. Paling tidak untuk kelas 6 ada. Bu, kalau misalkan ini ada orang tua yang keberatan tidak mengizinkan, itu nanti tidak apa-apa atau mungkin ada semacam teguran? Saya kira tidak ada apa-apa karena itu memang kehendak orang tua. Jadi kami tidak memaksakan harus divaksin, tidak. Atau nanti kedepannya mungkin dari pemerintah sendiri ada solusinya. Begitu, Mas. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.